misalnya daunnya yang patah gimana? Apa seperti itu? Tetap Tetap. nggak apa-apa. Kan kita utamakan yang bikin mati duluan Yang kan merasa bukan kesakitan. kalau sakit jelas Pak. Tapi yang bikin mati duluan kan leher, bukan ini. Jadi tetap kita stabilkan. Oke. Cara mendasarnya ke sini, pasien itu harus dimiringkan. Terus ini yang diselopokkan maksudnya. Nah, miringkannya gimana caranya? Nggak boleh asal ditarik. Ada kontrol. Nanti di Jadi satu kita bisa di atas sebagai komando. yang perlu diperhatikan ininya ya Pak. Jadi yang harus dipegang adalah tulang bahunya. Jadi tulang belikat sama tulang belikat belakang. Yang harus dipegang tulang bahu. Nah, ya pegangnya di belakang di skapula, depannya di clavicula. Skapula dan clavicula. Kepalanya itu dipegang dari sisi dalamnya dari lengan bawah. Harapannya apa? Supaya yang di sini tidak bergerak dan kepalanya juga tidak. Tidak, intinya tidak. Ya. Baru Ngojo. Mas Arif Pak, bukan Mas Arif. Warganya dihubungin. Nah, perlu diperhatikan juga ketika seperti ini yang kita harus pegang adalah di permukaan keras, cari tulang. Ini kan perut ya. Perut itu kan apa namanya? Ibaratnya lembek lah. Jadi diusahakan pegangnya di area dekat dengan iga. Gitu. Jadi ketika sampai ngongkek atau memiringkan itu, jadi bisa lebih rigid. Kalau yang di perutnya yang di ini kan dia nggak bisa pegang dengan lebih firm gitu, dengan lebih kuat keras gitu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah posisi tangan dari masing-masing penolong harus bersilangan seperti ini agar ngunci. Harus bersilangan posisi tangan agar komando ngunci. yang di kepala. Yang ngasih komando yang di kepala. Oke, boleh dicoba. Oke. Nah, hitungan 3 ya. Dimiringkan ditarik. Misalnya 1, 2, 3. Menghayati. Baru kita masuk. Jadi cowoknya nisik lah. Kita masukkan ke bawah. Nah, ya, hitung lagi ya. Turunkan juga dihitung, harus dihitung. turun ya. 1, 2. Ini setelah seperti ini, kebalikannya penolong pindah di sini, kemudian untuk masukkan dari sisi yang sebelah. Ya. Idealnya yang hari ini sebenarnya berapa hari? Minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Nah, kalau misalkan jenengan tidak punya akses terhadap alat ini, gunakan papan keras apapun. Adanya tandu ya tandu, adanya triplek atau kayu, papan kayu nggak masalah. Tapi ketika harus menselopokkan dari papannya itu, miringnya harus seperti tadi. Karena dengan seperti tadi harapannya posisi tulang belakang dalam posisi lurus. Itu yang kita targetkan di sini. Karena kita tidak tahu di dalam itu ada cedera apa, ketika kita melakukan salah gerakan, dia muter pun itu mempengaruhi dari sumsum saraf di dalamnya. Dan itu resiko untuk terjadi kelumpuhan. Itu yang kita tidak mau. Ya. Oke. Sekarang ini. Ini baru. Cara miringkannya harus lurus. Oke. Sekarang untuk penolongnya. Jadi untuk penolongnya ketika belakang seperti ini, idealnya lebih dari 3 orang, masing-masing satu sisi, 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan adanya 2, yang di belakang 2 orang, yang atas 1 orang. Tetap kaptennya ada di kepala dan kita jalan kaki duluan, bukan kepala duluan. Jadi kaptennya di belakang. Jalan kaki duluan, yang di depan itu kaki duluan. Apa namanya mau jalan, semuanya dihitung dari atas. Ya boleh disonok. Iya, belum.
Kelebihannya alat ini dia bisa dipanjang. Karena kalau misalkan adanya papan dan lain sebagainya, ya paling tidak yang harus terpegang adalah kepalanya, badannya, lehernya, dan kakinya dan lain. Jadi ketika ngangkat itu barengan. Coba sih loro. Just kaki juga Ya, terus ketika ngangkat bisa dipotongkan gambar orang di bawah ada satu lagi. boleh, monggo ya kalau nyoba. Di sini ada dua. Ini satu. Kakinya yang di dalam. Kaki kanan. Oh, kaki yang nekuk yang yang nekuk yang di luar. Ketika Oke. ngangkat seperti ini, semua harus selalu dihitung dari yang jangan langsung jalan, berdiri dulu. Karena kalau miskoordinasi di sini yang jalan duluan, yang belakang jatuh duluan. ya. Ini yo balik. Oke, berarti berdiri dulu, nggak boleh langsung jalan. Dua, kaptennya yang bagian kepala. Nah, harus berdiri dulu. Spread sampai benar. Dua, oh, jadi harus benar-benar bareng. Ya. Jadi harus berdiri dulu dan nanti ada aba-aba dari kaptennya yang bagian kepala. Biasanya sampai terjadi, pernah ada beberapa kejadian tuh jatuh, sampai akhirnya jatuh. Si yang cedera jatuh itu karena nggak diaba-aba, ada yang sudah jalan, ada yang belum. Nah, makanya jatuh ini harus ada yang abang-abang. Balek. Waktu tinggal 10 menit. Iya. Tujuannya adalah untuk melindungi dari Polar fish. idealnya dia harus bisa mengurangi gerakan dari lekuknya ini. Kalau muter ini masih bisa. Jadi tetap harus dipegang kepalanya. Tapi paling tidak kita bisa menekan pasien kalau misalnya ini pasti dia. Tujuannya apa? Kita ada curiga cedera dari leher. Misalnya mungkin kalau gejalanya ada yang kaki tangannya kerasa kesemutan dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda kalau ada cedera di leher. Ini harus ada. Paling tidak ini di setiap pertolongan pertama harus ada. Itu paling tidak supaya lehernya itu terkunci. Akan lebih baik kalau ada ini, tapi kalau tidak ada, yang diutamakan adalah yang megang di kepala tadi. Karena itu tadi fungsi dari untuk bergeraknya kepala, nolehnya kepala atau nekuknya kepala itu harus dihindari dalam keadaan apapun sampai terbukti memang tidak ada. Jadi dari dulu mungkin kalau ada yang mau nyoba silakan aja. Mana Mas Arif? Silakan.
Lagi hilang. Nah, itu wes hilang. Udah hilang. Waktu tinggal 5 menit lagi. Kalau diwarai pompa jantung, ini lagi iki dah. Pompa jantung yang penting, tapi yo yang bodoh ya. Belum jadi kok kira lali. Rotasi per 20 menit. Aman, kepala aman. Kaki. Baik, hitungan 3 atas. Wes kiri. Ya, ini yang ngitung yang kaptennya. Oke, 1, 2, 3. Berdiri dulu. Baik, 1, 2, 3, jalan. Satu, dua, tiga diturunkan. Sampean Mas Arif, langsung sampean sing. Jadi usahakan lurus diluruskan. Oke, sudah pindah. Sudah Pak, geser ke sana Pak. Prinsipnya gimana masalah budaya? Budaya ini melewati dua sendi sama melewati dua bidang. Ya, sendi saya di lutut sama sendi engkol. Ya, kalau di sini tulang. Oh, melewati dua sendi prinsipnya. Ya. Kalau dua bidang, di antara atas sama bawah harus diamankan, kiri sama kanan harus diamankan. Pakai udah. Dua bidang. Kalau misalnya ada tongkat sapu, pakai tongkat sapu. Seadanya. Kalau di tempat pelatihan biasanya jadi ranting uang besi-besi buat apa namanya dia bisa menahan sumbunya katanya kan biasanya kalau jatuh jaga gini kan nah biasanya kan ini langsung
bentuk V. Tangan yang sini loh yang patah. Keluar. Nah, biasanya kan keluar. Prinsip patah tulang ditarik aja. Langsung ditarik. Tarik aja. Dari sini patah ya. Tarik aja. Truk. Masih nyeri. Ya. Tapi masa dibiarin nyeri terus? Minimal diluruskan. Diamankan ketika dia transportnya. Fungsinya dipasang bidet itu kayak kaki. Berarti Misalnya ditarik dulu seperti semula baru dipasangin. pasang. Oh, jadi harus diluruskan dulu. Pas. Itu pendek Pak, ini panjang. Kalau dulu itu yang pernah tulang ini Pak. Tulang apa namanya? Selangka. Iya, selangka yang Kalau tulang selangka otomatis ya nggak terlalu kelihatan kan. iya. Otomatis tetap penanganannya ya untuk mengamankan dipasangnya hamstring. Hamstringnya gendongan. Yang gendong. Gendongan gitu. Sampai perlu kayak tangan. Gendongan bayi. Kayak gini. Maksudnya kalau tadi misalkan kaki kan ada step by step kan. Kalau yang sini tadi mungkin Nggak usah, pokoknya pakai Nggak gini aja. Jadi kalau Ada dulu selangka, pakai ini aja cukup. Dulu pakai namanya fiber optik kayak orang-orang Jepang gitu. Orang Jepang tuh kayak pakai tas itu nggak usah, terlalu ribet. Terlalu susah kita. Ya, prinsipnya kita kan mengamankan dia Ini untuk aja transport. berarti ya? Mengamankan dia untuk transport. Untuk Ke rumah perjalanan sakit. ke rumah Ya, sakit. Nah. jadi nggak terlalu goncang bisa. Ini masalahnya seperti ini. Gak ada ini pakai apa? Pakai kaos bisa, pakai kerudung bisa. Ya, pakai kaos. Ada yang punya kaos di sini. Ada Bikin kaos. Yo, siapa bukan? Coba tulang. Langsung sekalian cuci pasien. Praktekkan dulu ya. Tunggu ya. Oh, saya panggil. Jadi pakai dulu. Terus tangan satunya ke bagian penerapan. Oh, Jadi gampang dia. Ini paling gampang kayak gini. pakai kaos kalau ada. Justru saya Pak ngolong. Oke, mari. Yang mau menjadi volunteer enggak? Ya. Tapi ini ada patah apa enggak ini? Ini ngeri Pak. Ditakoki atletnya Pak. Itu. Ya, maksudnya kalau misalnya ada bentuk kaki, bentuk tangan yang fleksibel, soalnya juga patah. Di antara di patah tulang atau enggak dislokasi sendiri. Kalau di sini pasti patah tulang. Kalau mencongnya di sini dislokasi. Tangannya di mana sama. Tangannya di Luruskan dulu. apa? Ya ini Sama, kayak tadi. Mencuatnya tetap aja pakai namanya baju boleh, apapun boleh. Kalau misalnya ada alat medis atau betadin langsung pakai betadin atau apa? Ya, itu betadin. Mas, biasanya yang sering itu kan disposisi yang apa? Gimana? Misalkan bisa kaki atau tangan, dislokasi ya? Gimana? Apakah penanganannya? Ojo buat tangani dhewe, penting Iya, transport step by sih. stepnya maksudnya. Kalau dislokasi itu memang ada banyak variasi. Iya. Misalnya kayak ya, di sini sama di sini kadang-kadang beda. Beda gitu. Tapi fungsinya operasi. Ditarik, intinya tetap ditarik di Ada juga misalnya dislokasi, di bagian tarik itu juga main dislokasi apa? Amankan aja. yang jelas ditarik dulu belum bisa ya. Dislokasi di apa namanya ini? Pinggul. Pinggang. Oh. Pinggul. Ya. Nggak bisa tarik dulu sampai ya. Sampai ke sini. Yang penting dia aman ketika transport. Cara mencari benar, kan ditarik malah makin parah. Nah, kalau misalnya masalah narik itu, kalau di bagian tulang panjang, coba tangannya, tahan yang satu tahan di sini, powernya di sini. Kalau di sekarang dua. Engsel di engsel. Dia harus diluruskan dulu kalau ada patah. Dia tetap nggak akan stabil. Stabilnya wah. Ada yang bisa ada yang enggak. Itulah fungsinya bidai. Untuk bisa kembalikan sempurna, ya Di rumah sakit. ya kita butuh dulu, kita lihat bentuk patahnya gimana, Betul. perlu dioperasi apa enggak. Ya. Oke, langsung praktek. Oke. Dia nyolong aja dulu. Go. Oke. Siap relawan. Badannya lepas gitu. Jadi Biasa korban. beban perasaan deh.
yang gampang ya, pulang kulit ya. Kalau misalnya patah, kunci pertama, operasi dulu, plastik. Lima satu. Ukurannya pendek. Depan belakang sama. Pendek mau deh. Kita udah ngomong kan bagian depan belakang. Berarti kotak ini bentuknya atas bawah. Kalau panjang bebas, yang penting dia bisa melewati ini. Dan lewat. Kalau misalnya rumah ada dua kok. Kalau ada tiga pasti. Nek cuma ini loro belakangnya bawah ambek samping. Iya. Itu artinya dua beda. Intinya dari yang paling bawah. Pasang meja. Enggak sini. Enggak. Ini. Kalau tangan di sini. Jadi L ini. Yang jalannya kalau jam petang jam Namanya apa kali dendang susah. Jalan keruncul. Oke, dari pasang semua. Sekarang biasanya kalau di setting lapangan tuh nggak ada namanya apa? Ini nggak ada pasti. Ada nggak di lapangan? Ada. Kalau siapa ada? Kalau biasanya Kabeh ya ada. Rafia, ini nggak bisa Rafia. Rafia bule. Betadin tok. Sambat. Diangkat-angkat rambut tuh ya. Perhatikan Pak, angkatnya Pak. Saya sambat kan? Jadi tolongnya nggak boleh, kalau bisa jangan satu, ya, biar nyaman. Oke. Ini tinggal Cukup sini dulu. Naline kalau bisa, kan dasarnya itu kalau bisa itu kerasnya itu nggak gampang bentuk mungkin sulit bekas-bekas. Jadi kan nggak bisa menjadi. Waktu kurang 10 menit. Jadi ketika kita ngangkat sabar waktu juga sangat asik. Dan narinya juga masih tegas. Narinya itu pakai persendian atau Nalinya, jadi kita itu kunci persendian, bukan kunci di daerah persendian, kunci daerah persendian bukan kunci sendi. Kunci di daerah persendian bukan kunci sendi. Misalnya kita ngomongin gini, di lutut, ya kuncinya di atasnya sama di bawahnya. Kunci. Kalau ini daerah sini. Kunci ini nih lorong. Lutut nih ora pas lutut tapi sore karo ning sing dikunci. Tapi nek wis mati, Pak. Sing gak paham iki susah ning kono. Gitu. Lagi aja. Kon tenang seperti ini ndak bisa. Wis jelas. Pokoknya banyak orang wis jelas aku kayaknya nah itu sing gak tenang itu. Ya, makanya fungsinya tim kesehatan nek urung tim kesehatan teko ya pertandingan kan iso Iya. dimulai. Beda soalnya. Banyak orang Tapi kene nek wis ana ya wis jagakno tim ya kesehatan. pasti kesehatan harus standby aman. Oh, cek kudu dibebel nah iki ya. Jadi bukunya ini kan ning lapangan gak ada. Gitu. Waktu kurang 2 menit. Ini 3. Atasnya melewati sendiri. Kuncinya di perban. Taliku harus di atas persendirian. Kalau tulang kering kanannya, ya. Kalau tulang kering kiri, langsung praktek. Langsung praktek. Langsung eksekusi.
Soalnya lah kalau begitu ya. Kiwa tangan. Tangan bisa aku gua kan tangan bisa gua tangan. Burung. Kamu keluar. Terusnya masalah cuma terusin lagi dari luar gitu. Tapi itu ada yang mau tanya. Jangan coba sih nggak? Nah kalau pasang sebenarnya cuma ini sepot sampai maksudnya enak ini. Oh dah lebih gampang dari dekat menuju. Jadi sampai lagi ini kan angin. Sebenarnya sembarang kalau ini nggak apa-apa yo, nggak masalah. Tapi ini kan memudahkan. Baik. Bila ceklane bila. Cara nangkepnya gimana? Biasanya kalau kamu itu namanya ada kaki langsung. Tinggal. Kurang 5 menit lagi. Melakukan itu tangan stoknya mas basically gini. Istilahnya kalau dia Oke. jangan dipakai gelas, jangan dimanipulasi. Ice, nanti kita bahas. Compression pakai ini nanti kita bahas. Elevation, dia tinggi. Ya, jadi posisi yang tadi juga, lebih tinggi dari tubuh. Lagi tiduran dia akan jadi sedikit. Ya. Terus kita bahas tentang ice-nya nih. Yang pertama ada 2 macam. Bisa Ice. ini gel pack. Apa namanya? Ice pack. Ice pack ini kan awalnya posisinya di sini boleh pakai es batu, boleh pakai Ini kompres ya. cara masuknya Dia kompres. misalkan betul ya aja gini misalkan setelah itu baru diulang setelah 2 jam. Kalau pakai yang ini gimana matanya atau bisa juga pakai pasif lab buat makanan tahu ya yang nanti digunakan pakai terus selain dapat ice-nya dapat compression juga pakai air 19 menit jelas ya karena kita bahas tentang compression. Nah di sini kita pakai namanya lancing benders, tahu ya ada 3 macam yang kita pakai di sini. Ada yang paling besar untuk sini yang besar untuk besar, terus yang kedua yang sedang ini untuk Ukurannya beda-beda. Nanti kita akan demo ankle, lutut, sama pergelangan. Setelah itu coba masing-masing aja ya. Satu orang mungkin mau coba. Ini Mas Farid. Oke.
biar semuanya ngeliat. Setelah itu baru masing-masing. Nah, jadi yang pada cedera ankle itu kan yang sering adalah posisi kakinya ini ya. Iya. Yang pertama dilakukan sebelum kita masang ini adalah kita posisikan. Jadi saat dipasang posisinya harus Lurus. Oh berarti. Oh benar-benar posisi diluruskan. Jadi kalau misalnya cedera kita berbeda atau mungkin bagian sendinya dibentuk atau diposisikan anatomical structure-nya ya. Jadi karena memang dia sering kayak gini, maka kita mulainya itu adalah kita putar. Pokoknya kalau BDJ itu dibuat anchor dulu 2 kali putar. Habis itu baru kita tarik. Oh pertama 2 kali putar dulu baru. Jadi dia tetap lurus. Kan biasa sering kayak gini nih. Kita tarik supaya dia lurus. Biar ini nanti 90 derajat. Kayak gitu. Berarti sudah dikasih es. Ini sudah setelah dikasih es. Kemudian kita putar lagi. Nah, BDJ itu pertahankan BDJ. Nah, kalau misalnya BDJ itu dia apapun yang dimanapun kita BDJ itu bentukannya itu finger of H, angka 8. Jadi kita putar itu seperti angka 8. Hilang-hilang ya. Nah, ini untuk kita tutup. Oh nyilang. Jadi kita locking. Di bawah sini. Tujuannya supaya dia nanti makin menghambat gerakannya fleksinya. Oke. Terus kita tekan ke atas. Kita locking ini dari bagian sini. Ini karena kakinya besar, jadi mungkin panjangnya kurang cukup. Jadi makanya cuma sekali putar gini aja. Kalau misalnya kurang cukup, kita tambah lagi BDJ. Kita tambah kayak gini. Lanjut. Nah, ini tinggal kita cantik. Masuk gerakan. Ada hambatan. Nah, ini ibarat ini untuk memfiksasi supaya pinggulnya tidak banyak manipulasi ke gerak. Udah. Oke. jelas ya cara-caranya. Prinsipnya yang penting prinsipnya aja tadi. Oh iya, satu lagi setelah selesai kayak gitu, kita cek ini kekuatan BDJ-nya sudah cukup atau terlalu kencang. Caranya adalah kita lihat, kita ujung jarinya kita tekan kayak gini. Ini kan merah. Kita tekan ke putih. Terus kita lepas, dia akan kembali merah lagi. Nah, itu harus kurang dari 2 detik. Itu normal. Tapi kalau lebih dari 2 detik, tandanya ini kekencangan aliran darah. Oh, nggak boleh terlalu kencang juga. Dilihat. Jadi bukannya kita menolong atlet, tapi malah nanti tambah cedera. Nggak boleh terlalu kencang, nanti aliran darahnya malah nggak bisa jalan. Itu di bawah. Dan kita perhatiin. Siap. Sekarang Buris ya, yang ini kan selain itu juga pergelangan ya kalau lagi olahraga. Ada yang Sekarang pergelangan. mana lagi? Betul.
boleh, asalkan harus sesuai aja. Oh, kalau Karena bisa kalau nggak? misalkan di kaki agak susah. Kan kalau misalkan di tangan kan kita bisa pindah atau di Dua, putar lagi lewat naik ke atas, silang, lewat jempol lagi. Di middle of egg tadi disilang. Ini kalau ininya bagus, apa namanya, bisa menyesuaikan pola gitu kan. Iya, kan Pak. Tujuannya kita kunci pergerakan ini biar enggak atas bawah. Kemudian kalau ini mau habis, boleh kita habis. Udah mau habis kayak gitu, tapi bagian ceknya juga sama, cuma bedanya tangan jari-jari ini harus masih bisa. Masih lepas. Ini udah mulai kencang. Kalau kurang kencang kita bisa nambahkan lagi, menyesuaikan dari tangannya, bisa kurang dari Oke, kalau kurang panjang bisa tambahkan lagi. ankle banyak kunciannya karena kan dia gampang dilatih ya. Nah, kalau dengan lagi besar itu terus lihat biasanya kalau lama atletnya itu merasa ujung jarinya tak sama dicek tekan ini kan pas kan kalau mau coba Setelah panggil bantuan, kita cek nadinya. Cek nadinya itu di 1 cm dari jangkut. Kanan atau kiri? Coba dipegang masing-masing. Sampai kerasa. Cek. Nanti begitu kita temukan tidak ada, kita langsung mulai pijat jantung. Tapi misalkan ada, ya sudah, kita jaga saja. Kita cek berkala sampai datang bantuan. Tapi misalkan tidak ada, kita mulai pijat jantung. Nah, di station ini kita akan mempelajari pijat jantung yang benar itu gimana. Di pasiennya di tempat yang rata, yang keras. Kalau nggak ada ya sudah, yang bisa dilakukan yang keras, yang keras. Kemudian dari putih ke kiri, kita tangannya putih. 2 cm sebelah kiri. Ya, 2 cm sebelah kiri. Kemudian di sini. Di sini. Ya, boleh dibuka, boleh enggak. Karena kalau di sini Kalau buka. tempat umum katakan kita laki bahkan pasiennya perempuan katakan kita nggak enak bahkan bisa kelihatan aja Iki kok. caranya tangan yang dominan di bawah, tangan yang dominan di bawah. Kalau saya kanan dominan, yang Kak, tidak tangannya. dominan sebelah atas Oh. dan digunakan ini bagian pal, bukan sini tapi sini. Ujung, pas ujung itu yang digunakan untuk Kemudian dikunci, siku dikunci, bahu dikunci. siku dikunci, bahu dikunci. Pakai berat badan ditumpukan seperti ini. Jadi yang pegang adalah panggulnya seperti ini. Perhatiin ini posisi bahunya benar-benar lurus ya. Benar-benar lurus. Ini kalau ini kan ini miringnya. Ini posisi bahunya di atasnya. Oh, benar-benar di atasnya, nggak boleh miring. Kunci ini tidak boleh Dikunci, nggak boleh nekuk. Kalau porosnya itu adalah dari panggul. Porosnya di panggul, bukan di tangannya. 5 cm ke dalam. Ditekan 5 cm ke dalam. Tapi kalau misalkan masih anak kecil misalkan masih
kalau Jadi misal nggak anak bawah, kecil atau 5 kali bawah. 4 cm aja. 4 cm aja. Tapi kalau dewasa 5 5 cm. cm. Atau kalau misalkan pasiennya besar sekali, misalkan antennya seperti anten sumo, itu lebih dalam sepertiga lagi. dada. Masuk sampai sepertiga dada. Kalau misalkan pasiennya besar sekali, atau 5 cm belum ketemu jantungnya. Bisa. Salah satu klasifikasinya, ya, risikonya tinggi. Iya, bisa juga. Bisa juga. Ya, jadi kecepatannya 100 kali per menit. 100 kali per menit kecepatannya. Pap seperti ini. Sambil hitung Ah. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ya. 30 kali. Atau minimal interupsi. Jangan gini, tolong. Ini. Oh, nggak boleh kayak gitu. Lanjutkan terus. Jangan Terus, sampai ada berhentinya. Jangan Jangan sampai ada berhenti. jedanya. Iya. Dan ini harus sempurna ya. Nah, itu aja. Kalau misalkan sendirian, untuk orang lain 30 2 nafas buatan, 30 2 nafas buatan, 30 2 nafas buatan, 30 2 nafas buatan. tapi misalkan ada 2 orang, satu fokus pijat jantung, Satu fokus di nafas pijat buatan. jantung, satu Pijat fokus di jantung jangan kalau ada sampai 2 orang berhentinya kapan? Berhentinya misalkan dicek kembali. nadi. Atau penolongnya sendiri capek. Ya, sampai sekarang penolongnya usianya 70 tahun, usianya 80 tahun. Dia juga punya penyakit jantung. Ketimbang 2 kali, 2 korban, sudah nggak sanggup. Ketimbang 1 korban kembali. Jadi sampai penolongnya tidak sanggup kembali, sampai ambulan atau tim tenaga yang ahli datang itu berhenti. Tapi selama kita masih sanggup, jangan berhenti. Kalau bagus nanti kalau ada yang tukeran, ya. Oke, ada ditanyakan lagi? Mau langsung praktek aja. Brul ini sopor yang jalan. Kita pakai anjing Pak, ya pakai tabir. Kita gendong. Jadi posisi kita supaya bisa lebih normal. Kaki 5 ke dalam, 5 cm. Itu orang normal. 5 cm ke dalam. langsung jenjal kata apa rapatnya ini mata duk. Langsung aja Mas sampai langsung video praktek. 2 menit ya, setiap 2 menit. Setiap 2 menit dicek nadinya. Ganda. Kalau nadinya sudah muncul lagi masih lagi nggak? Oh biarkan sudah. Itu ada nasi. Malam Sudah. kena boleh. Oh. Evaluasi. Nyamannya ada di sebelah kanan. Mas ya belajar tapi aja sampai nemu situasi kayak gini ya Pak. Nah tetap situasinya beda tuh Pak, ini kan guyon bisa nenek pas ngono ya. Lima senti ke dalam. Untuk Jeram. 5 cm ke dalam cemburu. Ya walaupun kita belajar ini tapi jangan sampai naudzubillah bahwa nemu nih situasi seperti ini. Wah, ini sudah terakhir, pos terakhir.
Kalau nafas buatan. Ditiup ya? Aja disedot. Kalau untuk interview tiupnya. Kali tiup. Ketika tiup ini benar. Ketika ada penolong, yang penolong ini Bareng berarti. Oh, boleh bersamaan ya? Oke, berarti nafas buatan dan tekan jantung ini boleh bersamaan. Setiap 2 menit dicek. Nah, kalau kita mau ngecek otomatis tunggu. Kekencengan. kadang ini loh nyet gini nggak wedi nek malah nek bablas sih. Iya, itu refleks ketika kita menemukan situasi. Tapi iki kan posisinya wis setengah mati tuh. Iya. Jantung wis ora wis tadi wis gak enek. Dadi iki malah tujuane kene sebenarnya ngekenekno. Iya, denyut lagi denyut ben enek-enek. Ketika ada kan sudah. Tiap 2 menit dicek. Oh, seperti kita Kayak sombayang. Oke, kita dapat ilmu yang banyak sekali hari ini. Yang pertama di sana tadi tentang bagaimana menandu. Intinya prinsipnya adalah bagaimana menyelamatkan tulang leher yang langsung nyambung ke tulang belakang. Kemudian dari pos yang sebelah ujung sana itu terkait dengan kalau ada dislokasi di tulang kering. Terus kalau yang di sana kalau ada di persendian yang di atas bangun tadi, yang terakhir ini kalau ada henti jantung, ini bagaimana prosesnya. Kurang cepat. Ngitungnya kan nganggo 1000 ki kanggo tempo nih. Nah, 1001, 1002, 1003, naik 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah. Nah, itu lah coba di sini. 11, 12. 2 cm dari puting. Terlalu dalam ini. Langsung ngajur nih paru-paru ini. Jantung. Bandung gitu.
Baik. Tiga puter. Kalau Coba sih dia. Waktu tinggal 5 menit lagi.